Kenapa? Merasa kami adalah keturunan orang-orang Viking. Ya kita, ayo, turunannya sopo sampean? Turunannya bapak. Kalau turunnya ya Mbah Buyut. Mbah Buyut sopo? Wah, Pithecanthropus itu. Aku isek pede, aku Mbah Buyutku isek utuh kalau kok tak sebut ono. Ya aku duwe turun sampean. Wis ning Jawa ora ngerti turunane teko ndi. Tekan kene ora dong iki turunane sapa? Heeh. Mosok wong apa? Pandan Sejahtera jenenge Sugito. Ya mesti turunan Jawa. Pak Lurah jenenge sapa? Purwadi. Purwadi ngono. Aku ngerti ini Pak Pur ngono ta. Purwadi. Iya. Ya iku kan iku Purwadi zaman nempur iku delik-delik ngono soalé wadi. Lah ya ben sregep ngaji yo. Ya. Lah iya ana di Jawa ana Subardan. Bagus lahirnya Barudan. Lah iya. Lah zaman itu penting. Setelah tak kasih PR. Disusun yang bagus. Bila perlu petele nek isih ana takokno ke keluarganya. Tinggalane mbahmu endi? Gancone endi? Oh, ternyata Mbah Buyut dhewe wis ora ganco Kang napa? Langsung bulldozer. Wah, gagal. Lah padahal taline sing dienggo ngembrukno wit be isih ana. Delok. Ngono bila perlu nek isih ana fotone disimpan menjadi hak desa. Enten foto-fotone itu sih. Wah, ora ana fotone. Hilang ambune wis ra eneng. Nah itu penting. Jadi ketika bersih desa itu ono manakipe. Ono terus keturunannya naik itu. Wakil keluargane siapa? Bila perlu desa itu masih punya hadiah, kei hadiah. Ngono, iki putune sing mbubak alas biyen. Kok ra iso sekolah? Iuran sak kampung. Loh itu ingat pada sejarah. Awak dhewe ngerti Islam. Ngono ngerti Islam diulang Kanjeng Nabi. Tiba-tiba ono habake putune Nabi ning kene dodol minyak, tuku walaupun wis di minyak wong iku putune Nabi perjuangan Nabi lho kaya ngono iku. Orang akan tahu masa lalunya. Lah iki ora ngerti blas kok. Kadang ono sing ning pojok mangan angel ternyata iku mbiyen turunane wong sing mbubak alas Pandan Sejahtera ngene lho. Sing teko anyar-anyar kadang enak langsung dadi bakul ngono enak. Iya langsung nuku hasil bumi. Ora ngerti bumine biyen dibubak karo sing sepuh. Sepuh itu nanti jadi manakib. Tokohnya, penghargaan. Terus kita ziarah ke makamnya. Mbah matur nuwun jenengan wis mbubak alas kapakmu Mbah isih Mbah museum desa. Wah, apik lah ganteng ngono kae. Satu-satunya desa transmigrasi sing punya sejarah dan punya peninggalan dan museum dari para pendahulu diisi ono mumpung liyane durung gawe. Kalau rasa cinta itu terbangun, indahnya luar biasa. Loh, nek ning Jawa duwe, mosok kene ra duwe. Pertama kali punya sejarah terbesar. Nanti kemudian ku menteri transmigrasi tak gone rene. Pengen delok, lho kancaku menterine iku. Iya. Kancaku iso tak gone rene. Pesene Mas. Ono desa satu-satunya desa transmigrasi. Tapi wis kadung live ya, engko didisiki wong liya kowe nek ora cepetan. Oh itu indahnya luar biasa, punya sejarahnya. Oh iya.
Itu. Lah itu kalau itu punya sampean gagah besok. Penghargaan museum rekor ngono. Satu-satunya desa yang mempunyai manakib sejarah para pendahulunya, Desa Pandan Sejahtera. Atas nama apa, kenapa Pandan Sejahtera, ono ceritane. Sing sepuh-sepuh pasti sik ngerti kuwi wong isih urip padhoan kok. Gitu. Tapi tunggu 10 tahun lagi mungkin wis koit kabeh. Dan ninggal semua, udah ada. Lah itu. Islam itu begitu, menghargai betul. Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim itu diabadikan. Cuman kan itu kelas internasional, duduk kelas lokal. Tapi setiap hari awak dewe di tempat yang jauh sekalipun, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lagi, ini penting. Karena kalau ndak kita hilang ingatan. Wong hilang ingatan itu gak enak. Makanya kita bikin peringatan. Jadi gue terus eling. Karena hampir seluruh kehidupan kita ini butuh diingatkan. Karena apa? Karena ketabrak zaman milenial. Zaman milenial ini membuat manusia lupa ingatan. Soalnya apa ini jeruk ini gitu saiki. Butuh apa tinggal di sini. Dulu orang menghargai orang karena orang butuh. Aku pengen masak gulai, saya tak nanya ke orang itu. Sekarang orang masak gulai nggak perlu tanya sapa-sapa. Delok kene tutorial. Gak butuh uang. Pengen nganggo jilbab, nggak perlu nanya. Tutorial pakai kerudung ono ning kene. Sampai tutorial pakai kathok ono ning jero kene. Nanya, lu nggak ada orang sekarang itu. Makanya kursusan habis. Tempat kursus habis, nggak ada. Perusahaan-perusahaan besar ambruk gara-gara iki. Perusahaan perangko habis, perusahaan postel habis, gini. Televisi ya runtuh karo iki. Koran ya habis karena ini. Kita dunia iki karena iki. Dulu kan kita punya ingatan cinta yang kuat. Yang generasi pertama itu ingatan cinta kuat, makanya rumah tangga ini kuat-kuat. Karena rindu itu dulu berat. Karena mesti nulis surat, suwe kangen nang pasar se. Nek kalau wis kangen iku lunga nang pasar, pergi ke pasar, milih-milih kertas dulu. Cari yang warnanya pink, yang baunya mawar. Kalau keliru bau melati, itu bau gendruwo. Ingatan kita kuat, ingatan kita. Bau gendruwo. Terus cari tinta, warnanya biru. Bahwa cintanya mengharu biru. Ojo ngasih keliru warna abang, putus. Oh itu detail orang dulu, itu tertib gitu. Terus mulai menulis. Kalau tegak terlalu emosi. Kalau agak miring dikit penuh kelembutan. Itu kalau mundur ke belakang rebahan terlalu kuat aku merindukanmu. Menunggu ono dulu ada itu loh ya. Jadi detail mulai menulis untukmu kekasihku di kampung halaman. Semenjak kepergianku pergi ke tanah transmigrasi demi masa depan kita dan orang tua. Aku tidak pernah lupa bahwa sampai detik ini rinduku masih terlalu berat dan hanya untukmu. Iya. Aku tidak menemukan apa-apa selain kegetiran atas nama rindu kekasihku. Ya, berteman sandiwara radio sahur sepuh. Sandiwara radio sahur sepuh dan Nini Pelet. Di antara teriakan pedang Brahma Kumbara dan seringai mengerikan dari Nini Pelet, itu pun tidak pernah menghilangkan rinduku padamu. Kekasihku, perih rasanya. Kau di sana, aku di sini. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dan aku yakin kau pun sedang merindukanku, karena setiap angin yang mendesau membisikkan namamu di telingaku. Semakin perih, semakin sakit,
dan semakin terpuruk. Aku nggak tahu apakah aku akan pulang membawa kebahagiaan untukmu. Woi, itu dulu. Loh, itu kan terjadi. Banget tahun 90-an itu. 90-an, 80-an itu. Panjang kita mengurai. Ya, kita panjang mengurai. Kekasihku, aku merindukanmu entah kenapa. Aku tidak bisa merindukan yang lain. Kenapa hanya merindukanmu? Bahkan terkadang rinduku semakin sempit karena aku hanya rindu ujung senyummu. Kekasihku, tapi aku juga tahu kau pun pasti merindukanku. Karena rembulan sedang berbisik bahwa kita ternyata sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku, ingat ya, 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas itu. Wah, itu kan menghasilkan industri perangko, industri amplop, industri pos, menyerap Honda Windek kayak gitu. Itu kalau kita datang ke kantor pos, kita cari perangko, didilat template no. Itu semua tiba-tiba hilang lap gitu. Sehingga anak-anak kita nggak ngerti ini apa, Bapak. Itu amplop, Nak. Ini apa? Perangko. Untuk apa? Untuk menulis rinduku pada ibumu, tahu nggak? Capek kita jelasinnya kan? Ya, oh gitu ya. Berarti rindu dulu pakai nulis. Iya. Cerewet ya gitu. Lah nggak ngerti. Lah itu dulu, sekarang hilang, runtuh semua dunia baru ini. Karena rindu tinggal miring gini, nah, cepret. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah itu udah. Lengke. Ya itulah manusia hari ini. Enggak kayak dulu, makanya zamannya berubah. Lah itu anak-anak itu kalau nggak punya ingatan itu berat. Gitu. Berat. Saya itu pernah dulu itu. Jadi dari dulu kan surat menyurat itu. Saya pernah, jadi karena itu saya pernah, jadi waktu saya manten baru, enggak saya dulu sekarang itu. Jadi waktu pengantin baru saya itu mau ngaji, pecinya ini nggak ketemu, peci saya itu hilang, nggak tahu entah kemana karena saking semangatnya kelempar kemana gitu kan. Ya, terus saya nyari peci, istri saya nanya, nyari apa Mas? Nyari peci. Nah akhirnya dia ikut-ikutan nyari kan. Nah ikut nyari peci. Di dalam lemari ternyata dia menemukan ini, ada bungkus peci itu. Oh ini kayaknya Mas katanya. Tek, itu emat itu. Kenapa dia menemukan kotak itu? Karena di kotak itu isinya adalah seluruh surat cinta dari perempuan sebelum dia. Lah iyalah laki-laki ya begitu. Lah iya dia marah lah. Begitu dibuka, apa ini? Ya aku gak bisa jawab. Apa itu? Ya itulah. Marah, ternyata aku bukan perempuan pertama. Mulai marah. Ya kau memang bukan yang pertama. Mungkin juga aku bukan laki-laki pertama. Ya, loh ya mungkin juga aku juga bukan laki-laki yang pertama. Karena apa? Aku tahu pasti banyak laki-laki mencintaimu. Seperti juga aku banyak perempuan merindukanku. Ya normal. Di usiamu segitu kalau kamu belum ada yang pernah nyintaimu, aku khawatir kamu bukan perempuan yang sebenarnya. Iyalah. Akhirnya ya sudah, makanya sudah jangan mempersoalkan surat itu. Ya kau dirindukan sama yang lain, aku dirindukan sama yang lain, tapi pertarungan cinta sudah kita selesaikan.
Ibarat padang kurusetra, kita sudah berhenti melakukan pertarungan. Yang memperebutkanmu, yang memperebutkanku, semua sudah selesai. Kenapa selesai? Karena kamu pemenangnya. Loh ya begitu. Loh ya itu terjadi sekarang, mana ada begitu. Sekarang paling ketahuan lagi WA-an sama mantannya kan gitu. Oh ternyata kamu WA-an sama mantanmu ya. Iya, marah kan. Tapi kalau laki-laki gagah, dia tidak akan pernah marah. Oh ternyata kamu masih WA-an sama mantanmu. Enggak bang. Iya nggak apa-apa, aku udah lihat. Kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih ingin menghadirkan mantanmu dalam hatimu, hadirkan. Jangan kau hapus mantanmu dari hatimu, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah kan, gagah dong laki-laki kok. Laki-laki nggak bakat itu. Loh kenapa? Gitu loh. Ini zamannya berubah. Terus. Ya sih kurung payu latihan pencak air. Lah ini zaman berubah. Zaman berubah. Zaman berubah. Luar biasa pengaruhnya. Ini orang harus diingatkan. Dulu saya ini kalau ini apa ini pakar apa gasmi ini. Kalau gasmi dulu kalau pencaan, oh tak tempeling pisan musuh-musuhku semaput. Pak nanti back. Itu kan cerita kayak dongeng kan. Karena sekarang mengajarkan ilmu itu juga susah. Karena sekarang nempeling orang itu 60 juta. Ini duwe ngono malah kere, orang tambah sugih. Lu zaman itu tiba-tiba 20 tahun ini cepatnya luar biasa. Kalau kita nggak punya catatan tentang masa lalu itu, anak-anak kita menjadi anak-anak yang kepaten obor. Mulailah dicatat, terutama yang penting-penting itu. Dulu kan orang berebut pering petuk. Ya kan, pering petuk itu fungsinya apa? Kalau membicarakan sesuatu biar gathuk. Sekarang nggak usah pakai pering petuk, tanya rekening beres. Rekeningmu piro? Rampung beres, tapi itu nggak ketahuan. Ya, dulu kalau orang jatuh cinta masih ada yang lari ke pohon, so nama tak kaji jaran goyang tak goyang masih. Sekarang tradisi itu hilang. Cinta tumbuh bersama Avanza. Lo zaman berubah. Ya Allah, ini zaman percepatannya luar biasa. Ya dulu saya misalnya puasa 41 hari untuk apa? Telepati. Sekarang telepati itu nggak berguna. Anak-anak cukup modal 100.000 pergi ke counter beli kuota, video call, halo. Jin aja pensiun. Jin yang bagian ngangkat berat sekarang kalah sama bulldozer. Wah ini zaman berubah lah ini pentingnya, makanya Al-Quran itu menjelaskan masa lalu, ditulis, belajarlah dari situ. Mari kita belajar dari tradisi Islam yang menulis masa lalu. 2/3 isinya Al-Quran itu sejarah, agar kita nggak lupa ingatan, terutama bahwa kita ini manusia nggak boleh hilang ingatan. Nah, itu pentingnya. Ini percepatannya luar biasa. Semua ada di sini. Nah kalau nggak diingetin anak-anak kita nggak ngerti. Nah itulah. Nah itu makanya menjadi penting. Tak minta ini saya nggak menghimbau. Tak minta, tak jaluk Pak Lurah. Tulisan. Biar anak-anak ini nggak kepaten obor. Harus wajib dalam hitungan bangsa dan negara, wajib. Sampean seneng nggak kalau sampean tahu punya sejarah kampungnya itu? Ya seneng ngepol no, dibagi nanti. Oh iki loh, mbah iki. Oh kurang mas, iki ono mbah iki menek tulis meneh revisi. Oh iki revisi. Oh iki biyen tukang gelute iki. Ngono.
Oh iki sing flamboyan iki ngono kan ono iki nanti. Tahuan semua loh. Jadi ketika bersih dusun temanya, kita bisa membuat manakib itu, menceritakan ini. Terus beleh sapi, ya Allah indahnya kayak apa. Terus digedekno, beleh sapi pasar malam. Akhirnya orang-orang yang meninggal itu bahagia. Karena apa? Sedekahnya dari mana? Wong dodol itu kalau kita beli, nanti orang yang kita beli mainannya, makanannya, pulang anaknya bisa jajan, seneng, itu jadi sedekah para pendahulu. Motong sapi, terus kemudian tulangnya dipangan semut, semutnya seneng, sama iso ngitung semut piro sing bahagia karena tulang. Iku dadi sedekahe sing sedo. Pedagang datang, lapangan segini cukuplah separuh untuk pasar malam itu. Seminggu kita datangkan pasar malam Dermulin gitu. Ya nggak usah khawatir nanti kalau kecampur kluduk ya bisanya ono biasanya. Dadu. Bener khol. Jadi siapa gitu? Adalah ini penting. Separuh itu nanti pasar malam itu orang ting template, kasih ruang. Ini untuk jualan, digawe kayak bazar gitu. Jualan, indahnya luar biasa. Etalase mainan. Terus ibu-ibunya dikasih uang biar jajan. Anak-anak, loh iya. Loh. Kebahagiaan kampung ini itu berbanding lurus dengan kebahagiaan perempuan. Kenapa? Loh. Bangkrut apaan nih? Tugas laki-laki itu membahagiakan wanita. Loh iya, itu sawah kok. Perempuan itu kan sawah bahasa Al-Quran. Nisa'ukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu, tempat kita menanam. Makanya jenenge nanam ya ora tau suwe. Wong nandur. Tapi sawah ini menumbuhkan pohon luar biasa sulit. Makanya tiang negara pun perempuan. Cuman ini kan kiai ini roto-roto lanang, tadi ini gak disampaikan. Ini perempuan, ini sawah kita. Kalau pengen masa depan sebuah bangsa, generasi semakin bagus, jangan pernah lupakan perempuan-perempuan yang melahirkan anak-anak kita ini. Iya. Coba. Ini sawah. Sawah itu nggak boleh kalau ditanami terlalu banyak rumput. Dia harus bersih. Dia nggak boleh banyak sampah. Makanya perempuan kalau sudah mulai berjerawat, kasih skincare. Lagi fakir ini nggak tahu disampaikan sebab kiai ini lanang. Kasih skincare. Kalau tangan sudah mulai kusam karena pekerjaan rumah tangga, kasih uang untuk manikur pedikur. Kalau kita nggak bisa mani pedi, tanam ke serut, biar pucuk kukure itu sampai ke serut. Ini perempuan ini tak sampai pengen tanamannya apik, sawahnya jangan lupakan. Sawah itu untuk nanam, dia nggak boleh kurang air dan kurang pupuk. Selalu harus banyak pupuk, banyak air. Begitu juga perempuan, dia nggak boleh kering. Kalau pengen tanamannya bagus, dia harus selalu pegang uang. Maka tugas laki-laki kasih uang pada perempuan. Ojo ngasih uang wedok pengen bakso garing. Ini rumus ini rumus kehidupan. Lah ya ini perempuan nih, sing lanang ngerti ya. Almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadal bilad. Kemajuan kampung pandan sejahtera tergantung seberapa kuat kita menghargai perempuan. Loh itu penting. Loh lanang gak terima, gak tahu krungu. Ini sampean ngrungokno bojone sampean ngono iku komplain. Pancene medhit dasare wong lanang iki. Oh, duwe entek nggo udut nek wong lanang. Nah, perempuan itu sawah. Sawah itu kalau ditanami nggak boleh dibakar.
Karena kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh terlalu dibikin sakit hati, nggak boleh dibikin emosi. Karena kalau perempuan sakit hati, panas itu, air susunya panas, disusu sama anak ya bengek, nggak boleh. Makanya perempuan, loh ini penting, harus tak sampaikan ini. Jadi perempuan nggak boleh dibikin sakit hati. Karena apa? Jadi perempuan itu nggak enak. Kata siapa? Enak jadi laki-laki, jadi perempuan itu nggak enak. Saya sudah punya pengalaman jadi perempuan. Lenggeh. Saya lah satu-satunya mungkin laki-laki di Indonesia yang punya pengalaman jadi perempuan dan gagal. Nih, saya ngerasain. Aku kiai, tahu tak cerita sampean ya. Saya pernah jadi perempuan. Saya mulang ngaji, pulang, rumah itu berantakan. Saya ngomel sama istri, ini rumah berantakan kayak begini. Lah dia bilang, ya anakmu juga. Belum pernah ngerasakan jadi perempuan, cumanya bisa ngomel. Terus maumu apa? Aku harus jadi perempuan? Iya dong, sekali-sekali. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya kesepakatan hitam di atas putih, saya jadi perempuan. Tertanda Ahmad Muafiq, saya akan menjadi perempuan selama 24 jam ya. Dan setelah itu dengan satu catatan, kalau saya nggak kuat saya akan nyerah. Nah itu iya, akhirnya tertanda. Jam 2 malam istri saya tak usir, udah kamu pergi, jangan di rumah, aku nggak ingin lihat kamu, anak-anak bangun lihat kamu, pulang, pergi sana, serah, tak kasih duit 10 juta. Udah makan, cari teman-temanmu, seneng-seneng no hidupmu. Ada santri, tak bawa santri, bawa yang nyupiri, terserah kamu mau memilih mobil yang mana, pergilah, ajak temanmu, jangan pulang kalau saya nggak telepon. Dia langsung yes gitu. Bener, pergi, sambil ketawa dia itu, ambil tasnya diginikan yes gitu. Pergi. Nah sudah, saya nggak tahu tak pergi kemana, pokoknya ini 10 juta kalau kurang nanti tak transfer. Akhirnya jam 2 pergi, bangga saya, jadi perempuan. Subuh waktunya bangunkan anak, nak bangun, nggak ada yang bangun. Tak uyok-uyok, udah bangun. Akhirnya tak cari sapu, tak kebiok-kebiok, ditendang saya kepalanya itu. Ya Allah, saya marah itu, jengkel. Nyuntuk istri kalau anak nggak bangun kan dicubit, tak cubit. Wangis, wah, turun, ada yang bawa pempes, ada yang bawa apa. Udah saya pusing, anak kecil-kecil banyak itu. Terus, habis itu mandi, tak jejer, tak semproti, kepanasan. Wah, nangis. Tak jejer, tak dulang, disembur, pus gitu, kegedean jari ini. Begitu waktunya mau sekolah, saya gagal nyekolahkan anak saya karena saya nggak ngerti ini sepatunya yang mana, kan sikilnya kecil-kecil itu. Akhirnya gagal gak sekolah. Jam 9 rumah udah rusak, lipstik dipakai ngecat tembok. Wah, sambil emakku mana emakku mana. Wih, TV pecah, remote dibanting, ada yang di bawah meja. Waduh, sudah saya jam 11 itu udah mau nyerah saya itu, tapi harga diri. Ini pengalaman ini pengalaman. Tapi itu harga diri. Saya mau telepon lagi, masih harga diri. Enggak, saya nggak boleh nyerah, saya harus kuat 24 jam. Akhirnya jam setengah 1 bener-bener gak kuat saya nyerah itu langsung. Assalamualaikum, di sana nggak jawab salam, langsung nyerah nih ye. Ternyata dia itu sudah di samping rumah, ambil ketawa-ketawa pulang, hehehe, nyerah ya katanya. Saya habis itu nggak ngomong, nggak minta maaf, nggak apa, pokoknya langsung tak pegang tangannya, tak ambung ping pitu sudah. Ternyata saya, ya Allah, ternyata jadi wong itu berat, kapok saya sudah. Gak wis,
Semenjak itu saya nggak pernah ngomel, nggak pernah marah, udah terserah kamu aja. Kalau kamu butuh uang ini duit semua bawa, ambil saja. Yang penting anak-anakku besar. Aku ngono tok. Lu contohan ngono ku wong lanang. Ndoge. Wah, akhirnya sudah. Lu ternyata bener-bener berat, saya baru kerasa. Sedino ra kuat saya, Pak. Ini hitam di atas putih, akhirnya disobek. Nyobeknya di depan pengacara itu. Udah saksinya habis. Lu kan surat berharga kan nggak boleh disobek di sembarangan. Akhirnya ketawa. Semenjak itu saya udah nggak pernah. Oh ternyata pantesan istri itu kalau marah itu saya pandang sebagai buang sampah. Iya kan, emosi itu kan buang sampah lah. Kalau lagi dia buang sampah, kita ini jangan sampai menutup sampah, karena kalau sampah kita tempatnya ditutup, nanti sampahnya dibuang ke tempat tetangga apa, beanan sama tetangganya, ya pusing kita, curhat di Facebook, curhat pusing gitu. Ya karena bagaimanapun juga laki-laki lebih mencintai istri daripada anak. Jadi laki-laki itu lebih mencintai istri daripada anak. Jadi anak jangan sok-sokan demi kita, orang tua kita itu, enggak, demi ibumu. Ya laki-laki kan lebih mencintai istri daripada anak. Mau bukti? Gampang buktikannya. Kalau pulang kerja, seorang suami lihat anaknya dimandiin tetangga, nggak apa-apa. Di bangku-bangku tetangga, nggak apa-apa. Tapi coba pulang kerja terus istrinya yang dimandiin tetangga, wah, itu bisa tembak-tembakan. Oh, bisa geger Indonesia Raya itu gimana lah ini lah. Nah ini, jadi makanya saya benar-benar itu, makanya kalau mau dunia itu berubah menjadi baik, jangan pernah menyia-nyiakan perempuan. Kalau kamu menyia-nyiakan perempuan, artinya masa depanmu dan keluargamu akan turun. Sebab apa? Tumbuhannya pasti jelek. Makanya laki-laki itu kalau bisa jangan sekali-sekali marah, udah deh biar aja. Karena perempuan itu wataknya memang suka ngomel-ngomel gitu. Lo kan pernah ada cerita sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Itu sahabat kaya, panglima perang, ganteng. Tapi punya istri cerewetnya luar biasa. Sampai Abu Dzar, aku ini kurang apa ya? Kaya, pinter, ganteng, penguasa. Yang lain punya istri 4, saya bertahan satu aja cerewetnya kayak gini. Awas tak tukar tambah ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar ini mempertimbangkan, saya kalau mau nyerai istri ini saya tak minta pertimbangan dulu ke Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar ini pasti mampu menaklukkan perempuan cerewet. Karena jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Kayaknya datanglah Sayyidina Umar. Sahabat Abu Dzar ini ke tempat Sayyidina Umar. Baru dodok pintu, ternyata Sayyidina Umar juga lagi diomeli istrinya. Bunyai Atikoh lagi ngomel terus. Akhirnya Abu Dzar nunggu. Begitu selesai nunggu, Abu Dzar dodok pintu. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar, ya Umar. Ada apa? Oh enggak, tadinya mau curhat gak jadi. Sama aja katanya. Loh itu kelas Sayyidina Umar. Saya tahu kan cerita Sayyidina Umar itu. Betapa galaknya. Kalau baca Quran semua orang kampung takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Sayyidina Umar. Kalau yang lembut-lembut itu kan Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tadi nggak bilang Allah? Ya memang nggak enak, takut. Itu makanya Sayyidina Ali itu pernah bernadar, orang kok galaknya kayak gini, coba kalau ditanya malaikat mungkar nakir kira-kira jawabannya apa. Makanya begitu Sayyidina Umar itu meninggal, kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Oh Sayyidina Ali keramat ya denger malaikat mungkar nakir, Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir, ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Marrobuka. Ya Allah. Nah apa lagi? Udah itu aja gak jadi. Kalah gitu aja. Takut kok. Duh, sama istri cerewet. Jadi kalau kita kelasnya kita dicereweti sama istri nggak apa-apa.
Nah Abu Dhar sempat nanya, ya Umar, tadi itu mau curhat istriku cerewet, tapi ternyata kamu juga dicereweti. Kok kamu kuat ya dicereweti sama istrimu itu? Abu Dhar jawabnya enak. Ya Sayyidina Umar jawabnya enak. Ya Abu Dhar, kamu sudah dengar sendiri betapa cerewetnya istriku. Dia suka ngomel. Tapi marah, cerewet dan ngomelnya istriku tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Oh, itu. Nah itu yang kadang kita lupa. Begitu cerewet yang diingat cerewetnya, ngurus anaknya lupa. Loh iya, jam sewaktu-waktu kita minta bikin kopi, minta apa suka-sukanya itu lupa, ingetnya cerewet aja. Nah itulah laki-laki. Kayak kita nggak apal aja, kan kita juga laki-laki. Loh itu, iya sampean itu. Lah itu karena kiainya itu laki-laki, maka yang kayak gini nggak pernah diceritakan. Tapi saya udah ngomong sama Pak Kepala Desa, saya akan cerita itu Pak Kepala Desa. Penjenengan termasuk rombongan mana? Kuyung Pak. Ya saya juga termasuk yang takut, Gus. Lah itu bangkit. Makanya saya udah ngalami betul, jadi perempuan itu nggak enak. Makanya kalau perempuan itu ngomel, laki-laki harus bisa meredam kemarahannya. Terus saya tak contohin lagi, saya pernah. Ini jarang kalau orang laki-laki yang menceritakan kelucuan rumah tangga. Saya tak ceritain aja. Habis subuh saya bilang, Dek, nanti jam 7 kawinan. Istri ya, santri ada yang mau kawinan, nanti kita nikahkan. Jangan sampai ketika nanti kawinan istri itu, kawinan santri itu kalah cantik sama santri, nggak enak nanti saya. Dandan ya, akhirnya istri saya dandan habis subuh sampai jam 6 tahuan dan itu. Habis itu ayo ibu gua. Terus habis itu tak ajak, ya sudah kita datang ke pernikahan santri. Nah, saya di depan sama santri di samping ini yang nyopir namanya Arifin, istri di belakang bawa anak. Biasa gitu tuh, tapi tak lirak-lirik lewat kaca itu. Lah kok di perempatan diuji saya. Tiba-tiba di perempatan jalan itu ada mobil kena sinar matahari pagi. Di dalamnya kelihatan ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya yang bun-bunan. Lah saya sebagai laki-laki menurut saya keperucut. Arifin sebelah pin. Wah, itu tenan pin kayak saya ini lupa kalau bawa istri di belakang. Seketika langsung dijambak saya itu. Tahu ada saya aja berani begitu, apalagi nggak ada. Lupa betul lah, udah tuh nggak bisa tuh saya bilang, enggak deh, nggak mungkin udah ngomong. Wah, bunyi macam-macam, marah-marah, atap mobil mau meledak. AC serasa hangat sudah. Akhirnya saya ini gimana meredakan kemarahannya. Akhirnya sebagai laki-laki punya triknya. Iya deh, iya apa? Iya maksudnya aku tadi lihat. Lah iya makanya mata itu. Iya, aku ini laki-laki. Kau nggak pernah lupa kan kalau suamimu ini laki-laki? Laki-laki itu biasa. Dari dulu sampai hari ini, kalau melihat perempuan cantik setersembunyi apapun pasti mengetahui. Karena aku laki-laki. Jadi dimanapun perempuan yang cantik dan tersembunyi pasti aku tahu. Karena aku laki-laki. Kalau aku laki-laki nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Tuh langsung kendo itu gak jadi dicubit itu. Loh itu nah laki-laki sekarang ini kan nggak terlalu pinter mendahulukan emosinya gitu. Apalagi kalau sudah laki-laki berkumis. Iya kan? Belum ngomong udah mengandalkan kumisnya. Ya Allah, itu loh. Ini kunci. Lah, masa depan itu ada di tangan laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan itu baru seneng.
jatah bulanan jangan pernah lupa. Dan laki-laki jangan pernah pegang uang. Laki-laki itu bos. Kalau bos pegang uang itu admin namanya. Yang admin itu perempuan, dia harus pegang uang dan pegang catatan. Wong bos kok pegang uang, itu bos namanya admin. Laki-laki yang masih pegang uang kelasnya admin, suruh pakai rok dan sepatu jinjit itu. Iya, laki-laki itu bos kok pegang uang. Nggak ada bos pegang uang. Bos itu tinggal ngomong minta itu aja. Ya berapa? 1 miliar itu gitu, kasih. Oh, masuknya 10 miliar ini nggak apa-apa lah, masuknya 100.000 mintanya 1 juta ya apa? Mau jual gigi? Loh iyalah diomeli pasti. Wong laki-laki tempat sampah. Makanya kalau perempuan lagi ngomel itu buang sampah, kita terima aja gini. Kalau nggak kuat pergi ke perempatan Udut. Nah udah gitu aja. Enak kok, laki-laki tuh enak, udahlah. Iya. Loh sejarah-sejarah besar pasti di belakangnya ada perempuan hebat. Nggak ada. Laki-laki hebat di belakangnya bukan perempuan hebat, nggak ada. Gitu loh. Laki-laki kok terus tiba-tiba laki-laki itu seperti elang mengembara, tiba-tiba punya perempuan pengen dikekepi terus, ya sudah nikah aja sama tukang becak, gampang. Pagi pulang sore gitu. Kalau pengen punya suami yang apa perintahnya pasti dipatuhi, gagah, ya sudah nikah aja sama tukang parkir. Kalau merintah pasti mundur kiri pasti nurut itu semuanya. Laki-laki yang paling diturut sama semua orang. Kalau mau cari suami yang duduk-duduk dapat duit ada, tukang tunggu WC. Loh, ini fondasi sebuah bangsa. Bangsa dalam skala besar, kampung dalam skala kecil. Kalau dalam setiap rumah tangga itu bagus, yang laki-laki menghargai yang perempuan, anaknya pasti tumbuh dengan baik. Tapi kalau perempuannya sudah tersia-sia, laki-laki anaknya pasti konslet, umur 30 sudah mati kayaknya itu karena minum narkoba apa kuat. Tapi kalau hidupnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Lah itu masa depan. Nah, bangsa tergantung itu, agama tergantung itu. Karena apa? Semua keterusnya agama, terusnya bangsa itu tergantung generasi. Gitu loh. Makanya Islam yang demikian gede ini, Islam ini, itu cuma dari satu generasi yang ke sini. Itu yang harus kita ingat. Loh, Rasulullah itu kecilnya nggak ada orang tuanya, cuma ada ibunya. Jadi Nabi. Rasulullah punya anak satu perempuan, Siti Fatimah. Tapi penerusnya hebat semua. Lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Gitu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lahir, yang akhirnya keluar dari Jazirah Arab. Punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak namanya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq punya anak namanya Sayyid Ali Uraidi. Punya anak namanya Sayyid Muhammad. Punya anak namanya Sayyid Aisyah. Punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Bergerak membawa Islam satu generasi. Sayyid Ahmad Al-Muhajir punya anak Sayyid Ubaidillah. Punya anak namanya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya anak Sayyid Abdul Malik, udah sampai Mongolia situ. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Punya anak namanya Sayyid Muhammad sampai Samudra Pasai.
bikin kerajaan Pasai di zaman Malikus Saleh, Malikus Zohir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk di tanah Nusantara dikenal dengan nama Sayyid Jumatil Kubra. Loh, itu dari satu generasi, dari ibu yang hebat namanya Siti Fatimah. Sayyid Jumatil Kubra punya anak Sayyid Ibrahim, pindah Tuban namanya Ibrahim Asmoro Kondi, punya anak namanya Sayyid Rohmat Sunan Ampel. Raden Rohmat Sunan Ampel punya anak namanya Raden Makhdum Sunan Bonang, punya murid namanya Sunan Kalijaga, punya murid namanya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, punya murid Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, punya murid Mbak Abdul Rahman Lasem, punya murid namanya Mbak Sufyan Mbah Jabar Tuban, punya murid Mbak Sufyan, punya murid Mbak Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbak Abdul Wahid. Mbak Abdul Wahid punya anak namanya Asy'ari punya anak namanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Loh, kurang apa? Itu dari perempuan-perempuan yang hebat semua. Ya, Sayyidina Husain itu dari putrinya Rasulullah Siti Fatimah, satu perempuan. Ya tapi kenapa? Karena Sayyidina Ali yang lain punya istri dua, Sayyidina Ali cuma satu. Sayyidina Ali begitu mencintai Siti Fatimah. Lah kita ini pengen punya keturunan hebat, istri disia-siakan. Udah daster bolong-bolong suruh make. Gelang satu gak ganti-ganti. Gelang itu yang gak ganti-ganti itu ya gelang pernikahan, itu bisa kayak ganti. Yang lainnya ganti terus. Sendal itu paling enggak 3 bulan sekali beliin gitu. Jadi pede jadi perempuan. Kerudung 1 gitu ya jangan, kerudung 15. Jadi setiap hari ganti. Loh itu. Laki-laki juga gitu, sempak yang sering ganti. Ibu ya. Bukan ganti sempak angel. Letak rata wadus. Lu ya kan gitu, laki-laki itu kan sosokan begitu, dari rumah langsung cemplung prusep begitu, mampu rokok raglem sikatan, begini nyosor, begitu bojo mlengos ngene, nggak cinta apa, aku cinta sama kamu, nggak cinta sama bau rokokmu itu, lu kan tahu mestinya, nggih betul, rungono ini. Rumah tangga itu dijaga betul. Itu perempuan disuruh dandan gini-gini, laki-lakinya nggak pernah mandi. Ya Allah, mampu rokok alasan laki-laki gagah merokok. No. Itu kadang bojo wis pengen bojone mara, bojo teko wis kangen mulih nggawa kancane. Ndongeng ning ngarep omah. Gak ono enteke mbakas opo. Mbakas celeng ora ono enteke ngono. Iya gitu loh ngono. Laki-laki itu kan egois. Makanya sing mlebu swarga wong wedok lanang keri kuwi perkarane. Untung ono. Itu kadang itu. Masa depannya ini. Lupa ini satu perempuan melahirkan anak-anak hebat sampai melahirkan wali-wali di Indonesia. Lah sekarang kenapa? Orang tuanya gagah, ibunya gagah, enggak anaknya kok semakin jelek. Dia salah merawat anak. Karena laki-laki merasa lebih dominan, aku lanang rabut wong wedok. Prasamu. Gayane kan ngono. Oke itu di bojo wis gak tau diopeni, gondol wong goleki nangis. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ini kadang saya itu kasihan ya, wis masak, wis adang, wis mbah-mbah, sik dicelatu. Anak wis mangan, wis adus, wis rapi, sik ngorok. Wow, nuturi bojo paling mestinya begini, anak ngising langsung nutupi rok. Ngene gayane tok. Wong lanang iki pancen mertiti tok. Lha kula saya rada hafal. Iya. Apa?
Makanya saya didik istri saya itu, yang kalau komplain menurut saya, loh iya. Wah, bojo kula niku ya galak pol. Istri saya itu galak, kemana-mana bawa pisau. Loh iya. Loh wong Palembang. Palembang itu, mana-mana pisau, kutujak kau. Untung suaminya tahan. Nyoh. Kutujak kau. Tapi kula niku kok di bojo nang ora galak kaya bojo kula mungkin ya dolan nanti ngono ngaji ora mule-mule. Berhubung ini galak terus telepon. Sida mule ora ya wis. Ngono enak. Galak gitu. Maka perempuan itu kali-kali nanya uang, "Endi duitnya, Mas?" gitu. Karena kalau nggak ditanya laki-laki itu kemana-mana duitnya habis. Ketemu koncone udut, ketemu koncone opi. Iya kan? Betul. No itu lah. Iku bojone sapa iku sing mburi? Bojone Pak Kades. Bukan. Ayo kono. Nah ini menata ini pentingnya luar biasa karena generasi itu tergantung ini. Bangsa dan negara tergantung ini. Kita nggak punya pilihan lain. Selain kita memperbaiki rumah tangga. Keluarga diperbaiki dulu. Makanya doa Nabi Ibrahim itu kan keluarga dulu. Rabbana ini askantu min dzurriyyati, aku titipkan anak keturunanku. Biwatin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, lebih menyebut baitul haram. Keluarga dulu makanya. Ya. Nah, seneng lah perempuannya ya, nggih Bu nggih. Ayam, carek iku dilakoni. Nek ora kandakno kula. Tahun kapan saya kesini lagi, daftar laki-laki yang mengingkari janji. Tak woco neng kene kok. Pada tanggal sekian Pak ini telah mengingkari janji, punya duit gak dikasih sama istri. Tuh direkam masuk ke YouTube. Kali-kali laki-laki dihukum. Saya ini laki-laki soalnya. Saya udah pernah perjanjian dan saya gagal itu, makanya jadi saya tahu persis berat jadi perempuan. Nah itulah. Nah itu penting. Nah itu makanya kita punya bangsa ke depan ini harus bangkit. Dari mana kebangkitannya? Ya dari perempuan dan laki-laki yang hubungannya harmonis. Dan laki-laki rungokno mau aja meneng ae. Dengerin itu yang bapak dan yang calon bapak. Makanya kalau belum ada yang dibahagiakan, cari yang dibahagia. Ya kan sing dudo rabi meneh. Nggih ta? Lah ana nang kene bekase. Wis itu. Tinggal. Mboten. Aja balen. Balen aku sing ngakatno meneh. Tak anyarno opo isih masih pada cintanya aja kok pakai pisah. Iya. Ada yang lain di senyummu. Iki dong, bener. Ya ora. Iki sing pagaran usah iki wis dibojodoan. Nang golek. Nah itu ya, nah itulah. Jadi ini rukun. Ini konsep ke depan bagaimana menata kampung, bangsa dan negara. Nah itu biar nggak lupa ingatan. Makanya kan kita juga peringatan itu semua cuma satu, agar kita nggak hilang ingatan. Makanya termasuk kita memperingati 17-an, memperingati Hijriyah itu biar kita nggak lupa bahwa Islam itu bukan dari sini, Islam itu hijrah. Makanya harus disyukuri. Loh kenapa? Loh Islam itu kan hijrahnya kemana-mana, nggak cuman ke Indonesia, dia juga bergerak ke Eropa, dia juga bergerak ke Afrika, dia juga bergerak ke Cina, semua dibergeraki Islam itu. Yang bergerak ke Afrika, panglima perang, yang bergerak ke Eropa, panglima perang, yang bergerak ke Cina, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semua bergerak. Jadi bukannya kemudian Islam itu berhenti di Arab, enggak, bergerak keluar.
Rasulullah kirim utusan ke Romawi bergerak. Tapi pertanyaannya satu, kenapa Islam yang bergerak ke semua negara tidak ada yang tumbuh dengan bagus, hanya ada yang bagus hanya ada di Indonesia? Ini kan menjadi penting pertanyaan itu. Kenapa yang ke Eropa habis, yang ke Afrika habis, yang ke Cina juga nggak bergerak? Bahkan yang di Rusia dulu ada Imam Muslim, Imam Bukhari. Kenapa sekarang habis, nggak ada? Kenapa yang di Indonesia malah tumbuh subur menjadi kekuasaan terbesar Islam di dunia? Wong sholat paling akeh wong Indonesia, wong ngaji, wong wapal Quran, wong haji paling banyak di Indonesia. Loh, ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Apa bedanya? Sing liyane makanya kita bersyukur. Akhir-akhir ini banyak orang Islam di Indonesia ini yang minder dan pikirannya jahat. Kita Islam di Indonesia tertindas, kita Islam di Indonesia didolimi. Sing dolimi sopo? Dul. Gitu loh. Orang Malaysia itu ngaji jam 10 malam sudah nggak boleh. Islam Khadori, tapi jam 10 malam sudah harus berhenti ngaji. Itu Taliban itu di Afghanistan itu bedil-bedilan hanya karena ribut masalah jenggotnya panjang apa jenggot pendek. Suriah ribut khilafah, Mesir ribut Ikhwanul Muslimin. Yang di sini rukun tumbuh subur. Tiba-tiba ada yang mengatakan pilpres ini adalah perang Badar. Perang Badar apa? Kita ini sama-sama Islam. Pak Jokowi Islam, Pak Prabowo Islam. Dan itu bukan perang Badar, itu pilpres, terusannya pilkades. Kalau di kampung pilkades, kalau di kabupaten pilbub, kalau di provinsi pilgub, kalau kelas nasional pilpres, pesta demokrasi, bukan perang Badar, pesta demokrasi. Ya namanya pesta ya seneng ono dangdutane. Kadang ada duitnya, ya kan gitu. Namanya aja beda, kalau diterima orang biasa uang bensin. Kalau diterima masjid dan bangunan namanya sumbangan. Kalau diterima kiai bisyarah, lu kan enak aja. Jadi nggak ribet. Jadi Indonesia ini nggak ribet. Tadi saya katakan, makanya kan tiba-tiba kita ini kok merasa padahal Islam yang paling riang gembira. Kita mana ada orang pengajian sambil bawa bendera sampai nungging-nungging kalau nggak di Indonesia. Kalau lagi sholawatan kayak ini tuh ya Allah, naik semua, mau bendera Slang, bendera Iwan Fals, bendera bal-balan, bendera naik semua. Lu indahnya kayak begitu. Setiap event kita bergembira. Kalau sudah acara begini semua seneng, bakul bakso seneng, bakul soto seneng, bakul balon juga seneng, tukang son juga sonnya laku seneng, tukang terop tenda juga seneng karena tendanya laku, seneng semua, gratis semua. Loh ya kan? Yang maksudnya yang datang gratis, panitianya bayar. Nah, ini yang gembira. Kita ini kadang ini akhir-akhir ini kita sedih karena selalu tiba-tiba ada orang yang selalu meratap. Negeri kita ini negeri tauhid, karena negeri yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Loh iki kowe sing radong, kamu yang nggak tahu atau memang kamu yang nggak mau ngerti? Bayangkan, satu-satunya negara Islam di dunia yang menerapkan konsep Nabi dalam memahami perbedaan itu hanya Muslim Indonesia. Buktinya apa? Nabi pernah menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Proses pertanggungjawaban yang seperti ini, memimpin dipimpin saling bertanggung jawab, itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itulah yang sekarang dipakai untuk membuat struktur di Indonesia yang sekarang jadi rakyat. Rakyat itu adalah kalimat yang menyebut perbedaan suku, bangsa, agama dalam satu konsep saling bertanggung jawab, dan itu ada di Indonesia, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa Muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Loh, kamu mau cari di mana? Kok tiba-tiba negeri ini kamu bilang tauhid itu loh.
Nah, ro'iyah itu kalau ngumpul bersama namanya musyarakah. Musyarakah itulah yang kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau kemudian terjadi perbedaan faham, bermusyawarahlah, wasyawirhum fil amri, menggunakan kalimat musyawarah. Makanya kemudian karena dulu yang berjuang di sini oleh para wali, maka daerahnya ro'iyah atau rakyat disebut wilayah. Wilayah itu bahasa Arab. Kurang Islam apa bangsamu ini? Makanya kemudian ketika wilayah ini bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemimpin tertingginya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menentukan masalah hukum adalah Al-Hakim, dan di dalam sebuah institusi namanya Mahkamah. Arab kabeh, Kang. Kok tiba-tiba sekarang ada yang negeri tauhid ini? Gitu loh, hidup berbeda saling bertanggung jawab. Makanya kita sekarang menjadi sebuah bangsa yang menurut bangsa lain unik. Uniknya di mana? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita ini paling seneng, paling bahagia. Makanya kita mari bela Islam. Lu ya belon carane ngaji. Joko terus brak-bruk kayak gitu ya, ditabrak sama TNI Polri. Begitu dibubarkan macak tadi NO. Betul. Arepmu ae. Iya kan waktu punya ren-renunan galau. Begitu kena moncongi TNI Polri terus no. Ngono lah. Assalamualaikum. Kok bisa itu loh kita ini. Dan makanya kan kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Dan hari ini kita membuktikan bahwa setelah Islam itu hijrah dari Makkah ke Madinah, dari Madinah menyebar ke seluruh dunia, di seluruh dunia hari ini tidak ada yang sekuat dan sebaik Indonesia. Nah. Oh, puasa ya Allah Akbar. Nah. Itulah. Nah ini yang kadang kita ini melupakan proses perjalanan sebuah bangsa. Makanya sekarang bangsa ini kita rawat, kita jaga. Cara santri jaga ya kayak begini. Berbeda bangsa, berbeda suku, beda agama, kita jaga dengan kebersamaan. Makanya santri selalu pengen bersama. Doa ya bersama. Yang lain doanya sudah sendiri-sendiri. Kenapa? Surban mengkerong jamale iki urung rampung niki. Kula gek ngaji kok mikir surban ae sampean. Heran aku. Engko to, surban aku ya wis ngerti sampean butuh serban. Engko ngono mangsane, aku tak ngaji sih. Urung biasa ngaji 2 jam lebih. Biasanya ngaji 5 menit langsung surban sing dipikir. Kaya wong kere ae sampean niku lurah sik sugih. Engko nek gak duwe tak kei dhuwit pirang puluh juta butuhmu. Ngono. Angel lengken sik to, serban iku engko serbanku jembar iki 2 meter to kowe. Arep mbok isine sak miliar tamot. Paling entuke ya 2,5 juta lho. Sik larang handphoneku ae kok. Ayo larang-larangan karo handphoneku engko. Ayo larang-larangan karo iki. Nek oleh 35 juta berarti larang serbane timbangane handphone. Iki tergone 35 juta. Ayo. Jo ngasih larang handphone ku nek bantingan surban. Tenan iki. Larang-larangan, ayo. Ayo, Pak Lurah. Iki rego 35 juta, Pak Lurah. Ayo iki bantinganmu le piro? Ayo delok. Ayo. Ayo endi nang serban wae wis kadung njaluk engko tenan-tenan guri-guri meneh. Tak terusno ngaji. To ngajine tahun ngarep meneh gak apa-apa. Ayo sampean selawatan, serbane tokno. Endi tukang serbane ayo. Serban apa kotak? Lah yen cepetan nang mlaku. Aku tak turuti. Ayo. Selawat.
Tutuk, nah serbane mlaku. Saonone tokno, aja ngasih kalah 35 juta. Ayo cepetan suwene. Lho sampeyan iki pagar nusa gasmi nang ngadak. Tak cilik-cilik kok ora nang tangi, engko sing tuwek sing mlaku ngono tangi, cepetan. Ayo pagar nusa. Ayo. Cek satu. Ayo, aja ngasih kalah karo regane handphoneku. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ayo salawatullah alaika ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق بدر البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا جد الحسين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الدرب يغنى المساني فهزار اليوم حران واستديئوا بجمالي فخفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعدي مستمر ليس ينفك حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حب
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى أزرف رسل محمد والسلام المستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد Udah dapat 42 juta. Alhamdulillah ngalahno handphoneku. Selisih 7.250.000. Ya udah, lha itu dah. Wis jam piro ta iki? Setengah siji. Masih sore. Lah makanya kan. Jadi kebersamaan itulah yang sekarang selalu kita jaga. Makanya agama ini selalu dibikin bagaimana manusia bisa bersama sama. Dan itu hanya tinggal di santri yang melakukan itu. Opo-opo peringatan bareng, dongo bareng. Bahkan doa yang biasanya dilakukan sendiri-sendiri di tangan santri menjadi kebersamaan. Kiai netok sing dongo liyane hamina, amin 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 amin. Nek wis kecapean amin. Kiai ini ngerti alhamdulillahirabbil alamin. Begitu semuanya pengen doa, diajak ke alun-alun kabupaten. Begitu sampai di sana semua terlibat, yang jual nasi, jual ayam, jual pelembungan, jual apa terlibat. Kabupaten apa ini?
Tanjung Jabung Timur berdoa. Loh itu kebersamaan. Sholawat yang tadinya sendiri-sendiri di tangan para ulama menghasilkan kesepakatan sholawat bersama. Lahir Tanjung Jabung bersolawat. Kalau sudah seperti itu yang jual nasi laku, jual slayer laku, jual sepanduk laku, jual gagang pancing juga laku. Bareng-bareng. Ada orang mati, kumpul bareng-bareng sampai 40 hari, sampai 100 hari. Begitu kita khol setahunan, kumpul bareng lagi. Begitu makam-makam gurunya diziarahi, bes pariwisata laku. Nyambut tamunya wali, orang jual nasi di makam wali laku. Orang jual katok laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Rukun terus. Itu akhirnya bangsa kerukunannya terjaga. Dan di makam guru-guru yang kita ziarahi akan melahirkan rasa cinta pada tanah di mana gurunya bersama. Kalau itu merata, itulah wujud cinta tanah air. Ini cara nenek moyang kita. Sing isih ngono karek sapa? Santri dan turunannya. Liyane sudah ndak sendiri-sendiri, ndonga wis umik-umik dhewe. Ana wong mati glundungno plung. Nah, sudah, kebersamaan enggak ada. Makanya orang-orang yang kesehariannya nggak bisa bersama dengan orang lain, begitu pilpres kok mau membangun bangsa dalam kebersamaan, bodong ya mesti bohong, mesti goro. Makanya bangsa ini kita serahkan kepada siapapun, orang yang masih bisa hidup bersama, masih bisa hidup berdamai dengan kelompok yang berbeda, dengan agama yang berbeda dalam konsep ra'iyah, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Amma ba'du. Ini baru mukadimah, saya belum mulai ngaji. Ini kan baru pembukaan saya. Iki durung mulai, makanya tenang to ngaji karo aku dibiasakno suwe, nggo kopi makane ngaji itu. Sampai terbiasa ngaji 15 menit rampung. Kultum. Ning ngaji karo aku wis suwe ngene iki biasa malam. Gitu. Loh, makanya karena kita jaga kebersamaan, apapun yang dibutuhkan oleh NKRI kita siap. Dulu ketika NKRI hanya butuh bendera, pengen bendera tok itu. Ya sampean delok lho, hargane pira paling 50.000 saiki kan. Tapi dulu waktu pertama bangsa ini berdiri, semua butuh simbol negara, merah putih tidak hanya minta apa? Minta darah dan nyawa. Ratusan ribu nyawa dikorbankan untuk punya merah putih. Itu loh lambangnya merah putih. Orang Jawa pengen punya merah putih, ditembak londo, merah putih dikibarkan di dalam rumah. Belanda curiga tiang rumah dikasih tebu, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih padi, masih curiga dikasih kelapa, masih curiga bawa tumpeng sama ingkung. Kata Belanda, Umar mangan, iya makan. Begitu tumpengnya habis, ingkungnya habis, padi mengering, kelapa mengering, tebu mengering, pisang mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Di Surabaya merah putih biru disobek sama santri sampai perang dengan sekutu, ditumpangi oleh Belanda. Berapa ribu nyawa itu yang mati? Ratusan ribu. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari sampai mengeluarkan resolusi jihad perang wajib melawan Belanda dan sekutu. Disepakati dalam resolusi jihad tanggal 22 Oktober sehingga meledak 10 November. Maka 10 November diperingati sebagai hari santri, 10 November diperingati sebagai hari pahlawan, 22 Oktober hari santri. Loh, ini kan perjuangan. Sekarang merah putih udah nggak minta nyawa, cuman minta angkat tangan itu cerewetmu. Sing bid'ah, sing musyrik, iki pasti waktu zaman perang nenek moyangnya mata-mata Belanda. Ngono. Indonesia itu diperjuangkan masa lalu yang kuat. Jenderal Sudirman paru-paru satu berangkat perang. Demi siapa? Demi kita anak cucunya. Maka ingat Jenderal Sudirman. Paru-paru satu masih berangkat perang. Kita gudikan BPJS belum turun, ributnya Masya Allah. Loh ini loh nenek moyang kita hebat banget. Sehingga kita punya bangsa dan negara. Kita terus nosok ben meneh wis bengi.
Sok ben tak terus meneh agar ono sapine 7. Ya, mudah-mudahan semua barokah. Semua manfaat. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dzakkirna wa nasina dzikra ya Allah ya Allah. Wa bi'ak Rabbana niskan dzurriyyati bi wadin ghairi dzarrin inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'abdan minan nasi tahwila yamrudu wa yashkurun. Ij'al ladana dzurriyyatan min ahli khair al-ibadah al-muqammatul qiyamah baina ummatina masyayikhina wa jaddatina masyayikh baina jamil masyayikh Pandan sejahtera jamil muassis Indonesia syuhada Indonesia Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dhum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al qabr mutamirradil jinan Allahumma ij'al mutafrij jamil qubur ala Muhammadur Rasulullah ya akhirat ma energi ila rabbika radiyatan mardiyah تدخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Depan. Ayo. Melayu. Agak cancel.